Banyak yang mengatakan bahwa konsep ini kembali ke konsep yang sebenarnya. Kenapa konsep sebenarnya? Seharusnya yang dikenai pajak adalah mereka yang menerima penghasilan. Jadi kalau misalkan secara sederhananya perubahan yang terjadi di sifatnya ya Pak, tadi yang sebelumnya dari non-taxable dan non-deductible menjadi taxable dan deductible bagi pemberi maupun yang menerima. Betul. Yang namanya karyawan ya, kita tahu kalau kesejahteraannya merasa terusik ya pasti banyak hal-hal yang kemudian dirasakan kurang pas begitu, dirasakan tidak adil lah dan seterusnya. Misalnya jabatannya staf biasa misalnya. Ya, mendapatkan fasilitas ya Pak? Iya. Terus dapat mobil Mercy gitu. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti ya jadi pasti yang ya high employee kalau bahasa kami itu kalau di ini high employee. Jadi mereka yang punya penghasilan ya, cukup tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Bincang Prodi, tempat untuk berbincang santai seputar program studi. Bersama aku, Adinda Kansa dari Akuntansi Perpajakan Angkatan 21, hari ini kita akan membahas seputar perpajakan. Nah, di sesi podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super luar biasa. Beliau adalah dosen praktisi dan sekaligus salah satu seorang konsultan pajak. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Ersona. Selamat datang Mbak Kansa. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat, alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan ya Pak, kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini lagi ngapain aja sih Pak? Ya biasa, kebetulan kan saya ini profesinya sebagai konsultan pajak, sebagai lawyer dan juga sebagai akuntan. Jadi ya hariannya ngurusin klien ya, perpajakan klien, kadang-kadang sidang, kadang-kadang ngajar, tergantung ya, kondisi jadwalnya sudah disiapkan. Alhamdulillahnya bisa hadir di tengah-tengah kesibukan. Alhamdulillah untuk UII pasti bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita berbicara topik yang utamanya mengenai natura dan kenikmatan, mungkin boleh di-spill dulu nih Pak, sudah berapa lama sih menjadi dosen praktisi di akuntansi perpajakan dan gimana rasanya mengajar mahasiswa-mahasiswa di sini? Kalau sebagai dosen praktisi untuk di Charter sendiri mungkin sekitar 5 tahunan. Kemudian kalau untuk bergelut di bidang pajak ya hampir sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Dan kalau kondisi UI ya saat ini kan mungkin ada transformasi ya untuk Charter sendiri ya. Sebelumnya kan D3 ya. Benar. Sekarang jadi Politeknik gitu ya. Ya. D4 perpajakan. Di asik, menarik, mahasiswa yang juga semangat ya, punya motivasi luar biasa dan kita berharap semua mahasiswa nanti bisa kompeten di bidang akuntansi dan pajak itu. Amin. Nah, beralih dari topik yang ringan ke topik utama kita mengenai natura dan kenikmatan Pak. Ya, sebenarnya natura ini memang bukan suatu hal yang baru di dunia perpajakan karena di peraturan lama pun sudah diatur mengenai natura dan kenikmatan. Betul. Tetapi di tahun 2023 mengalami sedikit perubahan ya Kak. Pak, karena adanya perubahan regulasi juga. Nah, mungkin bisa diawali dengan apa sih sebenarnya imbalan dari natura dan apa imbalan dari kenikmatan itu, Pak? Apakah natura dan kenikmatan ini adalah hal yang berbeda atau sebenarnya sama? Iya, kalau kita bicara terkait dengan natura atau kenikmatan, memang sejak diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, banyak hal yang menjadi berbeda, ya. Kalau di undang-undang pajak penghasilan sebelumnya, natura konsep dasarnya adalah non-taxable, non-deductible. Jadi natura itu bukan objek pajak bagi si penerima dan bukan juga biaya bagi perusahaan. Sehingga apabila ada natura yang diterima oleh pegawai, gitu ya, maka bukan penghasilan bagi si pegawai tersebut dan juga bukan biaya bagi perusahaan. Itu. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, walaupun sebelumnya sudah didahului dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, maka konsep non-taxable, non-deductible ini berubah ya. Banyak yang mengatakan bahwa konsep ini kembali ke konsep yang sebenarnya. Kenapa konsep sebenarnya? Seharusnya yang dikenai pajak adalah mereka yang menerima penghasilan. Sehingga dengan Undang-Undang HPP konsepnya tadi non-taxable, non-deductible itu menjadi
taxable, deductible. Bagi si karyawan menjadi penghasilan, bagi si perusahaan menjadi biaya. Artinya kalau taxable ya berarti itu penghasilan bagi si karyawan. Kalau deductible biaya bagi perusahaan. Sehingga konsep yang sekarang ini lebih baik sebenarnya daripada kita lihat konsep-konsep sebelumnya. Kalau konsep sebelumnya kan seolah-olah kok ada karyawan menerima penghasilan nggak dikenakan. Sekarang kok dikenakan. Bagi perusahaan juga begitu. Kok dulu bisa tidak bisa jadi biaya. Kalau sekarang kan sudah bisa jadi biaya. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi kalau kita bicara natura, apa yang dimaksud dengan natura? Ya, natura itu adalah imbalan sebenarnya ya. Kalau di pasal 4 ayat 1 undang-undang PPH kita itu disebutkan di sana ya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh ya dalam bentuk natura atau kenikmatan, ini masuk kategori objek pajak. Nah, lalu natura kenikmatan bedanya apa? Kalau natura ini biasanya dalam bentuk barang, selain uang tunai tentunya. Kalau uang tunai beda ya. Jadi selain bentuk barang, imbalan atau penggantian dalam bentuk barang, kalau dia kenikmatan itu dalam bentuk fasilitas. Barang itu gini misalnya. Karyawan mendapatkan, menerima atau memperoleh mobil dari perusahaan. Diberikan mobil. Nah, ini bentuknya natura. Tetapi kalau misalnya perusahaan tidak memberikan mobil, tapi diberikan fasilitas mobil dinas atau kendaraan bagi si pegawai tersebut untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Nah, ini yang diberikan fasilitas. Ini namanya kenikmatan. Jadi kalau natura bentuknya barang, kalau kenikmatan itu bentuknya fasilitas. Gitu. Banyak fasilitas nanti. Ya, ada fasilitas pengobatan bisa, olahraga bisa, ya fasilitas tempat tinggal gitu ya, macam-macam. Kayaknya pintar ini, udah belajar kayaknya. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau misalkan secara sederhananya perubahan yang terjadi di sifatnya ya Pak, tadi yang sebelumnya dari non taxable dan non deductible menjadi taxable dan deductible bagi pemberi maupun yang menerima. Betul. Dan secara sederhananya natura dan kenikmatan itu kalau sederhana tadi barang, kalau yang kenikmatan itu lebih ke fasilitas dan pelayanan seperti itu ya Pak. Betul. Nah, beralih dari definisi dan perbedaannya tadi, mungkin lebih ke objek dari natura dan kenikmatan itu apa sih Pak? Iya, kalau kita bicara natura atau kenikmatan objeknya apa? Ya tadi saya sampaikan ya, kalau natura itu imbalan yang diberikan dalam bentuk barang, kemudian kalau kenikmatan dalam bentuk fasilitas. Nah, kalau kita bicara terkait dengan objeknya apa saja, maka kita merujuk kepada aturan-aturan yang ada ya. Regulasinya diatur pertama di Undang-Undang PPH, kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ya. Kemudian dari HPP ini ya diamanahkan untuk dibuatkan PP ya, PP ya, peraturan pemerintah dalam hal ini adalah PP 55 tahun 2022 ya. Kemudian dari PP 55 tahun 2022 diamanahkan lagi untuk mengatur secara teknisnya terkait dengan misalnya penilaiannya seperti apa, kemudian objeknya apa saja diatur di PMK 66 tahun 2023. Nah, dalam PMK 66 itu memang ada beberapa kriteria. Ada natura yang sifatnya merupakan objek pajak, ada juga natura yang bukan objek pajak. Nah, ada dua nih di sini. Jadi yang pertama kita bahas dulu nih terkait dengan yang bukan objek pajak dulu ya, karena ini yang jumlahnya lebih sedikit biasanya kan. Walaupun sedikitnya tapi karena ada aturan lagi batasan-batasan tertentu jadi banyak ini. Nah, kita bahas yang bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak ini disebutkan di dalam PP 55, yaitu pertama adalah kaitannya dengan penyediaan makanan dan minuman ya untuk seluruh pegawai. Kemudian natura di daerah-daerah tertentu gitu. Kemudian juga ada natura yang sehubungan dengan bisa keamanan, bisa keselamatan kerja, bisa kesehatan. Itu kemudian natura yang berasal dari APBN atau APBD. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan batasan tertentu. Nah, batasan tertentu ini yang menarik sebenarnya. Yang menjadi diskusi dan perbincangan. Betul. Karena apa? Karena begini, ketika
pemerintah membuat regulasi bahwa natura ini menjadi taxable bagi si karyawan, maka dampaknya bukan hanya untuk karyawan yang high level, tapi juga natura yang diterima oleh karyawan mungkin yang menengah ke bawah, ya, yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sehingga kan yang namanya karyawan ya, kita tahu kalau kesejahteraannya merasa terusik ya pasti banyak hal-hal yang kemudian dirasakan kurang pas begitu, dirasakan tidak adil lah dan seterusnya. Walaupun kalau kita bicara terkait dengan natura ini kan tujuannya sebenarnya pertama kepastian hukum, terus kemudian keadilan, kemudian juga bagaimana supaya juga pajak ini tidak tergerus ya. Kenapa tergerus ya? Karena memang ada spirit ya, ada perbedaan antara tarif pajak orang pribadi yang sampai saat ini kan sampai 35% ya, dengan tarif PPh Badan yang saat ini 22%. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang menerima natura yang menerima penghasilan yang sudah di atas 5 miliar, ini kan mereka ada resiko untuk bayar pajak lebih besar, sehingga mereka lebih baik dong saya terima natura saja, bukan objek pajak kan gitu. Nah itu, jadi batasan-batasan tertentu inilah nanti yang perlu dipahami oleh wajib pajak agar apa? Agar menjadi clear nih. Jangan sampai ada wajib pajak yang merasa wah ini saya apa-apa dipajaki. Padahal sebenarnya maksudnya tujuannya adalah supaya mereka yang berpenghasilan katakanlah di menengah ke atas ya, terutama yang levelnya tinggi, mereka bisa dikenai pajak sebagaimana seharusnya gitu. Ya, nanti ada juga yang natura yang merupakan objek. Nah, natura objek inilah yang harus kita pahami dan kita harus berusaha untuk dihitung oleh wajib pajak agar bisa melakukan perhitungan maupun penyetoran maupun pelaporan pajak terhadap yang objek-objek saja. Gitu. Baik. Kalau berbicara tentang batasan tertentu ini memang menjadi topik yang lagi hangat diperbincangkan ya Pak, karena memang selain karyawan, mahasiswa pun juga harus paham dan mencermati betul batasan tertentu yang dimaksudkan di dalam peraturan itu seperti apa ya Pak? Iya, iya. Mungkin nanti di akhir kita bakal berbincang lebih rinci mengenai batasan tertentu itu apa saja Pak, dan batasan maksimalnya yang ada di batasan tertentu seperti apa. Nah, beralih dari batasan tertentu, mungkin kita bisa membahas dulu Pak, dasaran penilaian dari natura dan kenikmatan itu dari apa sih Pak? Kalau natura atau kenikmatan itu memang di dalam PMK 66 itu diatur terkait dengan bagaimana menilai atau menghitung natura ya. Yang pertama untuk natura sendiri itu dasarnya adalah nilai pasar. Ya, nilai pasar. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kenikmatan, ini dasarnya adalah nilai yang dikeluarkan atau kita sering sebut dengan at cost. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan fasilitas sewa misalnya, fasilitas kendaraan dinas misalnya, kendaraan dinas yang disewakan, maka ya berapa nilai sewanya itulah yang menjadi natura ya, penghasilan buat kita. Kalau misalnya ternyata tidak disewa Pak, bagaimana kalau misalkan itu adalah aset perusahaan memang yang dibeli oleh perusahaan, kemudian diberikan fasilitasnya kepada karyawan, berarti bisa kita hitung berdasarkan nilai penyusutannya. Jadi memang ada beberapa perlakuan-perlakuan yang khusus ya terkait dengan nilai yang digunakan nanti sebagai perhitungan. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa bahas, tadi kan Pak Hersono sudah menyebutkan bahwa salah satu objek dari natura dan kenikmatan itu ada makanan dan minuman, kemudian ada dari daerah tertentu, natura bukan objek ya. Dari natura, bukan objek dari pajak penghasilan ya Pak. Betul. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita bahas mengenai bukan objek pajak penghasilan telah disampaikan Pak Hersono. Ya. Di antaranya ada makan dan minuman, kemudian ada natura dan kenikmatan yang didapatkan di daerah tertentu dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci Pak, dari bukan objek itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman di sini masih belum paham, belum mengerti dari bukan objek. Jadi gini, kalau kita bicara konsep dasar tadi ya, awalnya non-taxable, non-deductible. Kemudian berubah konsepnya menjadi taxable, deductible. Tetapi di dalam
regulasi kita masih ada yang menyimpang dari kedua konsep itu. Menyimpang itu bagaimana maksudnya? Kalau tadi taxable deductible, oke. Kemudian non taxable deductible, pas. Nah ini ada konsepnya yang non taxable tapi deductible. Bagi si penerima bukan merupakan objek pajak, tapi bagi perusahaan merupakan biaya. Nah, di mana ini? Ya tadi saya sebutkan, yang bukan objek pajak tadi. Penyediaan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, kemudian ada daerah tertentu, natura di daerah tertentu, kemudian juga ada kaitannya dengan di poin ketiga ya. Iya, Tiga tadi daerah tertentu sudah ya. Ya, sudah, Kemudian Pak. natura APBN, APBD, Iya, benar. kemudian batasan tertentu. Nah, inilah yang bukan objek pajak. Oleh karenanya kalau kita bicara detailnya, maka lihat PMK. Nah, yang menarik yang detailnya yang mana sebenarnya? Kalau kita bicara detailnya ya menarik di PMK. Kita lihat PMK-nya. PMK-nya mengatur tuh di batasan tertentu ada 11 kira-kira ya 11 objek yang bukan merupakan penghasilan bagi si pegawai, tetapi dia bisa menjadi biaya di perusahaan. Gitu. Tadi saya dengar ada makanan dan minuman yang disediakan oleh tempat kerja ya Pak, benar? Ya. Nah, kalau misalkan karyawan nih Pak mendapatkan makan dan minum, tapi dia melakukan dinas di luar, apakah dia tetap masih termasuk natura dan kenikmatan? Atau ada sebagai gantinya apa? Yang lain mungkin kupon atau apa gitu Pak? Ya, kalau kita bicara makanan kan ada yang dikonsumsi di tempat dan juga mungkin ada yang dikonsumsi di tempat kerja maksudnya ya. Iya. Ada juga yang mereka nggak bisa konsumsi di tempat kerja sehingga mereka harus diberikan kupon makanan atau misalnya voucher ataupun apapun namanya yang kemudian bisa mereka manfaatkan di luar tempat kerja mereka. Nah, jadi kalau kita bicara natura batasan tertentu ini ya tadi mereka punya dua karakter tadi ya. Pertama yang untuk makanan ya, dikonsumsi di tempat ataupun kupon itu bukan merupakan objek pajak bagi si penerima, dalam hal ini bagi karyawan. Tapi sama-sama bisa disebut sebagai natura ya Pak? Ya, tetap natura, karena memang mereka akan menikmati makanan ya, artinya dalam bentuk barang gitu. Kalau untuk daerah tertentu nih Pak, daerah tertentu yang dimaksudkan di sini seperti apa sih Pak? Atau memang harus kita berpacu pada peraturan yang ada? Iya, nanti ada regulasi tertentu untuk daerah tertentu. Berarti jadi untuk lebih memang mengetahuinya harus kita mengajukan. harus Ya, melihat nanti akan peraturan. ada turunannya lagi. Kalau dulu disebutkan memang biasanya daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, biasanya seperti itu. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung bahas mengenai batasan tertentu ya Pak, karena memang tadi sudah sempat sedikit disinggung, ada 11 jenis. Nah, cukup banyak, mungkin kita bisa mulai dari yang pertama dulu Pak. Batasan tertentu yang pertama ini apa Pak? Yang pertama batasan tertentu itu kaitannya dengan bingkisan nih. Bingkisan. Ya, bingkisan. Bingkisan ini kan juga menarik. Jadi memang kenapa natura ini menjadi persoalan, karena dulu ini gimana nih kalau kita besok terima bingkisan kena pajak dong gitu. Iya. Padahal bingkisan itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu. Yang Pak, iya yang didapatkan rutin, karyawan. yang mungkin setiap tahun mereka akan dapatkan. Iya. Kalau Lebaran gitu kan pasti Natal dapat, gitu ya, Pak. Natal. Kalau yang Waisak mungkin beberapa yang hari besar keagamaan ya. Iya, Ini benar. masuk kategori yang dikecualikan dari objek pajak. Gitu. Dikecualikan. Jadi kalau walaupun di situ spesifik ya, kalau dia bicara di poin yang pertama itu kan bicaranya terkait dengan bingkisan sehubungan dengan hari besar keagamaan. Jadi ya hari besar keagamaan kita udah tahu lah ya. Ya ada Lebaran, ada Natal, ada macam-macam. Tapi kan Pak, mengingat keagamaan yang ada di Indonesia itu banyak. Apakah dari pemerintah atau dari peraturan tersebut ditetapkan hari besar agama apa saja sih Pak yang bisa menjadi bukan objek pajak? Ya, jadi di PMK itu memang sudah ada ketentuan yang terkait dengan hari besar keagamaan ya. Artinya didasarkan pada agama yang diakui di Indonesia. 5 keagamaan yang diakui di Indonesia Pak ya. Nah, yang kita masuk yang kedua Pak, mengenai batasan tertentu yang kedua yaitu? Masih sama persoalan bingkisan juga. Tetap bingkisan. Ya, bingkisan tetapi bingkisan yang di luar hari besar keagamaan. Nah, dan itu diberikan nominal ya. Nominal 3 juta untuk batasannya. 3 juta untuk per orang? Per orang ya, per pegawai per tahun. Per tahun.
Lanjut yang ketiga Pak, untuk batasan tertentu. Yang ketiga itu kaitannya dengan fasilitas ya, fasilitas yang apa? Fasilitas ini kan ada macam-macam. Ada yang fasilitas berupa kesehatan, ada fasilitas tempat tinggal, ya, ada fasilitas olahraga. Jadi ada 3 macam fasilitas yang bisa dinikmati oleh karyawan, dan masing-masing ini juga mempunyai regulasi yang berbeda, ya. Contoh misalnya fasilitas kendaraan. Fasilitas kendaraan ini, ya, bukan objek pajak, ya, apabila yang menerima kenikmatan itu adalah karyawan yang tidak merangkap sebagai pemegang saham, kemudian memiliki penghasilan 12 bulan terakhir adalah sebesar 100 juta. Ya, itu untuk yang fasilitas kendaraan. Kemudian fasilitas olahraga ini diberikan batasan 1,5 juta, ya, per orang per tahun. Ya, kalau tadi yang 100 juta tadi itu rata-rata itu adalah penghasilan rata sebulan, ya, sebulan. Nah, kemudian selain dari itu juga ada juga kaitannya dengan premi asuransi yang terkait dengan iuran pensiun, ya, kemudian JHT ataupun THT dan teman-temannya lah, ya, yang masa manfaatnya jangka panjang. Itu adalah beberapa fasilitas yang masuk di kategori batasan tertentu. Nah, dan yang menarik, ya, yang lainnya adalah kaitannya dengan natura yang diterima oleh wajib pajak sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Di mana kita ketahui kan ini regulasi baru berlaku, ya, Januari 2022. Undang-undang HPP itu sekitar bulan Oktober kalau tidak salah, ya, Oktober. Ya, kemudian klaster PPh-nya berlaku 1 Januari. Dan sudah kemudian PP-nya keluar lagi Desember 2022. Kemudian PMK-nya keluar di bulan Juli 2023. Padahal konsep taxable deductible itu sudah berlaku sejak 1 Januari. Teknisnya baru keluar kira-kira Juli 2023. Cukup panjang, dan tentu saja mereka yang punya kewajiban, artinya menerima natura pada periode itu, tentu saja merasa gundah gitu, ya, bahasa gitu kira-kira, ya, galau lah, ya. Kenapa? Loh, udah ada regulasinya sudah berlaku tapi teknisnya belum muncul. Iya. Ini gimana nih nasibnya, kan gitu. Nah, oleh karenanya di PMK 66 tahun 2023 itu menyebutkan salah satu di kategori batasan tertentu untuk masa Januari sampai dengan Desember 2022 dikecualikan dari objek pajak. Jadi ini membuat ayem lah, ya, wajib pajak. Jadi nggak usah khawatir lagi, sudah tenang saja. Kenapa? Karena regulasinya sudah mengatakan bahwa kalau Anda terima natura Januari sampai Desember 2022 itu sudah kami kecualikan dari bebas berarti objek pajak, ya, dikecualikan dari objek pajak. Baik. Banyak, ya Pak, ternyata batasan tertentunya tadi ada mengenai fasilitas olahraga, kesehatan, ya, kemudian tempat tinggal. Ya. Kalau berkaitan dengan peralatan yang didapatkan selama kerja, apakah juga termasuk salah satu batasan tertentu, Pak? Termasuk itu. Jadi ada kategori peralatan yang digunakan oleh pegawai sehubungan dengan pekerjaannya, ya. Bisa laptop, bisa komputer, termasuk juga fasilitas penunjangnya, HP misalkan, telepon, ya. Termasuk juga penunjangnya itu sambungan internet maupun pulsa, ya. Kalau kaitannya dengan tempat tinggal memang ada 2 bagian, ya, 2 bagian. Yang pertama adalah tempat tinggal yang sifatnya komunal, ya. Komunal itu ataupun pondokan gitu, ya, seperti mes bersama-sama digunakan, kan ada, ya, dia siapkan mes, orangnya banyak di situ. Nah, ini, ya, bukan objek pajak secara total, jadi tidak akan ada objek pajak. Nah, kemudian yang ada juga yang sifatnya mungkin seperti landed house, dia dapat rumah setapak, ya, bahasanya. Kemudian ada juga yang dapat apartemen gitu. Nah, kalau yang ini memang ada batasannya, diberikan batasan untuk
berapa jumlah natura yang menjadi pengurang. Jadi tidak semuanya akan dikenai pajak, tetapi dia ada batasan tertentu, ya batasan tertentu yang digunakan untuk sebagai pengurang yang bukan objek pajak. Misalnya Mbak Kansa dapat fasilitas apartemen, katakanlah apartemennya nilainya 10 juta gitu ya, maka tidak dari 10 jutanya dikenakan. Dikurangi dulu berarti. Dikurangi dulu berapa pengurangnya, ingat nggak? Berapa tuh Pak? Nah, kurangnya sebesar 2 juta ya. 2 juta. Maksimal untuk per orang per tahun juga. Maksimal per orang per bulan. Oh, per bulan. Ya. Jadi kalau ada pengurangnya sehingga tidak kemudian dikenakan semuanya ya. Jadi yang dikenakan nanti hanya kalau 10 juta ya kurangkan dulu dengan 2 juta baru dikenakan pajak. Nah, apakah hanya untuk sewa apartemennya saja? Tidak. Jadi kalau kita bicara apartemen misalkan, itu ada yang untuk sewanya, ada untuk service charge-nya barangkali, jasa pemeliharaannya, keamanannya, atau mungkin yang lainnya. Termasuk juga sama seperti kendaraan ya. Kendaraan juga sama. Fase untuk kendaraan itu juga kalau dia terima BBM, kalau dia terima jasa servis, itu juga nanti masuk akumulasi di perhitungan naturanya. Jadi memang kalau kita bicara fasilitas ini kan umumnya ya, kita bicara umumnya di perusahaan nih. Yang dapat fasilitas itu kira-kira orang yang berpenghasilan rendah dalam arti ya kecil atau mungkin yang sudah level-level manajemen. Menurut Mbak Kansa yang mana nih kira-kira? Aduh, yang dapat fasilitas? Pasti yang atas. Kalau besok kerja mau dapat fasilitas langsung atau bisa nggak dapat fasilitas langsung kira-kira? Jabatannya, misalnya jabatannya staf biasa misalnya. Ya, mendapatkan fasilitas ya Pak? Iya. Terus dapat mobil Mercy gitu? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti jadi pasti yang ya penghasilan high employee kalau bahasa kami itu kalau di ini high employee. Jadi mereka yang punya penghasilan ya, cukup tinggi ya. Artinya inilah yang sebenarnya harus dipajaki. Yang dulunya mereka tidak dipajaki sekarang mereka dipajaki. Sebenarnya kalau misalkan melihat pernyataan yang disampaikan oleh Pak Arsona, pajak ini memang mengusungkan konsep keadilan ya Pak. Iya. Tapi sebenarnya dengan adanya perubahan ini, apakah ada oknum-oknum atau dari pihak-pihak yang merasa sebenarnya dengan diberlakukan peraturan baru ini malah justru tidak adil? Ya, bahasanya bukan oknum mungkin ya, tapi wajib pajak tentu merasakan regulasi-regulasi ini kan pertama pasti kalau itu terkait dengan kesejahteraannya dia yang akan diambil, mereka pasti banyak yang merasa wah ada ketidakadilan. Kok saya sekarang dipajaki nih, dulu enggak. Kan bandingkannya mesti begitu. Dulu saya terima fasilitas kendaraan dinas, enggak pernah tuh saya dipajaki kan gitu ya. Tapi sekarang dipajaki. Iya, kalau sekarang saya kok jadi bayar pajak nih. Artinya apa? Ada kesejahteraan dia sebenarnya yang berkurang menurut dia. Misalnya gini, saya kasih contoh. Dulu gajinya 100 juta. Katakanlah PPh 21 atas gaji yang biasa dia terima kena kira-kira misalnya 10 juta nih. Ya, maka dia bawa pulang uang 90. Kemudian terima natura nih. Kalau regulasi lama naturanya kan bukan objek pajak. Ya tetap bawa pulang uang 90 gitu. Tetapi ketika sekarang natura konsepnya berubah menjadi taxable, ya otomatis ketika terima fasilitas kendaraan dinas, ketika dia terima fasilitas rumah dinas, maka otomatis harus diperhitungkan di perhitungan PPh 21-nya. Maka tadi pajaknya 10 juta itu kemudian bertambah menjadi mungkin 15, mungkin 17 tergantung perhitungannya kan? Ya, benar. Tergantung besarnya natura yang dia terima. Nah, oleh karenanya begitu diperhitungkan ternyata bawa pulangnya nggak bisa lagi nih 90 juta. Berkurang gitu ya berkurang Pak? Bawa pulangnya. Kenapa? Yang 5 juta tambahan jadi 15 juta misalkan, tambahan 5 jutanya itu berarti harus setorkan ke negara. Dia bawa pulang uang sekarang 85 juta. Nah ini efeknya. Tetapi dari sisi mereka yang dulu merasakan bahwa mereka menerima penghasilan gitu ya, kemudian mereka selama ini juga menerima natura, ada kepastian bagi mereka bahwa natura yang Anda terima itu sekarang bukan objek pajak loh. Tapi untung juga perusahaannya kan? Iya. Kenapa? Kalau dulu naturanya bukan objek pajak nggak boleh jadi biaya,
Kalau sekarang bukan objek pajak tapi boleh jadi biaya. Artinya apa? Ada penghematan di perusahaan. Gitu. Nah inilah yang kemudian menarik untuk kita terus kaji masalah konsep natura. Makanya beberapa ahli mengatakan bahwa yang namanya natura ini adalah konsep yang sekarang ini mengembalikan kepada konsep yang sebenarnya. Di mana konsep yang sebenarnya? Ya kalau kita ketahui dalam konsep penghasilan itu kan siapa yang menerima penghasilan itu yang dipajaki kan gitu. Nah ini yang menerima penghasilan kan pegawai, maka dia dipajaki. Maka kalau bicara ketidakadilan tadi ya bisa jadi bagi yang dikenakan pajak natura itu mereka merasa nggak adil gitu merasanya kan gitu. Tapi dari sisi lihat konsep keadilan yang ada, kemudian konsep pajak penghasilan itu kan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima. Nah kalau sekarang dia terima penghasilan berarti harusnya Anda dipajaki dong. Gitu. Yeah. Kayak gitu kira-kira. Balik lagi ke persewaan tadi ya Pak. Saya sempat mengingat bahwa ketika kita menyewa apartemen gitu ya Pak, mendapatkan fasilitas apartemen pasti jatuhnya sewa. Nah bukankah di sewa bangunan itu juga dikenakan PPh final Pak, 4 ayat 2. Berarti karyawan ini membayar double gitu ya Pak, terkait dengan PPh dari Natura, pajak Natura dan juga pajak final. Seperti apa itu Pak? Ya memang ada beberapa anggapan bahwa pengenaan pajak atas Natura ini berakibat adanya double tax. Pengertian double tax itu kan sebenarnya kalau saya ya menganggap begini. Yang namanya double tax itu satu jenis penghasilan yang diterima oleh seseorang tapi pemajakannya 2 kali. Artinya misalnya nih, tadi dicontohkan misalnya itu kan objeknya sewa, ya kan? Kemudian digunakan oleh karyawan dipajaki juga, gitu. Ah ini double tax Pak, kan gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bukan double tax. Kenapa kita katakan bukan double tax? Karena subjek penerimanya berbeda. Ya, yang satu si pemilik bangunan, ya, dia dikenakan pajak atas PP pasal 42 atas jasa sewa yang diberikan kepada perusahaan. Jadi katakanlah sewa apartemen atau sewa kaitannya dengan landed house, rumah misalnya disiapkan untuk karyawan. Pembayaran sewa oleh perusahaan kepada si pihak yang menyewakan ini merupakan objek PP pasal 42, maka dipotonglah. Yang dipotong siapa? Yang dipotong yang punya rumah kan gitu. Beda nih subjeknya. Sekarang subjeknya adalah yang punya rumah, pemilik rumahnya. Maka dikenakan PP pasal 42. Kemudian rumahnya digunakan oleh Mbak Kansa misalnya nih sebagai karyawan perusahaan yang diberikan fasilitas rumah gitu ya oleh perusahaan. Maka Mbak Kansa ketika terima penghasilan berupa fasilitas tadi ya, kenikmatan, maka penghasilan yang diterima Mbak Kansa ini adalah penghasilan dipotong PP pasal 21. Maka yang dikenakan pajak Mbak Kansa. Ya. Beda halnya misalnya yang tadi yang pemilik rumah dikenakan PP pasal 42, kemudian dikenakan 21. Nah, ini double tax ya kan? Karena satu pihak dikenakan pajak dengan 2 kali dengan objek yang sama. Nah, ini kan objeknya sudah berbeda nih. Ke sana adalah objeknya sewa menyewa, ya. Ke Mbak Kansa objeknya adalah natura atau kenikmatan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya bukan double tax ya. Hanya memang kelihatannya kok seperti double gitu ya. Jadi memang kita tuh harus mengetahui objek dari masing-masing pajak gitu. Ya, objeknya apa, subjeknya siapa kan gitu. Biar tidak salah dan mengira itu double tax. Betul. Baik Pak. Tadi juga sempat katanya peralatan yang diterima oleh karyawan itu juga termasuk sebagai yang digunakan, bukan yang diterima tapi digunakan. Yang digunakan. Menjadi salah satu batasan tertentu ya Pak. Betul. Masuk dalam batasan tertentu. Bukankah di peraturan sebelumnya sempat diatur juga Pak, jabatan tertentu ataupun karyawan yang mendapatkan fasilitas itu dikenakan 50%? Atau itu memang sudah tidak berlaku Pak dengan dikeluarkannya peraturan baru? Ya, dengan regulasi yang sekarang dengan konsep yang berbeda, ya artinya konsepnya sekarang berubah, maka yang 50% itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi sekarang murni taxable atau non taxable. Itu aja intinya. Ini taxable atau non taxable. Kalau itu taxable berarti pajak hitung 21, kalau non taxable berarti tidak dipajaki gitu.
Kalau dulu memang ada beberapa ya, misalnya seingat saya itu ada kendaraan, kemudian ada juga HP, ya, HP itu yang digunakan yang oleh pegawai. Sekarang kan karena kondisinya sudah berbeda. Dulu juga fasilitas sebenarnya. Kalau dulu kan murni nggak boleh jadi biaya, tapi kalau gimana kalau pegawai yang pakai? Oh ya boleh dia 50% gitu. Akhirnya 50-50 lah gitu ya. Kalau sekarang kan tidak ada lagi. Bebas berarti. Ya, kalau misalnya sekarang ada cuma apakah ini merupakan objek atau tidak gitu saja. Mungkin ada lagi Pak, selain batasan tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Iya, jadi tadi saya sampaikan ya ada 11 ya kira-kira. Kata urutannya mungkin bisa dibalik-balik, tapi ada sekitar 11 dan yang lain yang belum tersampaikan barangkali ini ya, kaitannya dengan tempat peribadatan. Tempat peribadatan yang tentu saja di sana kalau kita bicara muslim, ya masjid, mungkin ada yang agama lain, mungkin gereja dan seterusnya yang disiapkan di tempat kerja oleh perusahaan, mungkin musola ya begitu. Itu juga masuk kategori natura yang masuk di batasan tertentu tadi. Jadi sepanjang memang ada persyaratan di situ semata-mata digunakan untuk tempat peribadatan, ya semata-mata digunakan untuk tempat peribadatan. Nah itu bahkan saya kira-kira ada 11 tadi yang bisa dipahami oleh rekan-rekan semua, para wajib pajak juga, agar dengan adanya batasan tertentu ini nanti semakin besar pengayaan terhadap pajak dan mudah-mudahan nanti bisa melakukan pemotongan secara tepat. Untuk Oke Pak, saya tertarik untuk perhitungan dari natura dan kenikmatan di Januari sampai dengan di bulan Juni. Itu perhitungannya masih mengikuti peraturan lama atau dia sudah mengikuti peraturan baru Pak? Januari Juni yang mana nih? 2023? 2023 ya? benar Pak. Ya. Karena itu kan memang masih belum dikeluarkan peraturan teknisnya ya Pak, karena baru dikeluarkan di bulan Juli. Ya, betul. Dan berlaku di bulan 1 Juli 2023. Ya, nah, ya. lantas dari Januari 2023 sampai dengan Juni ini seperti apa Pak perhitungannya? Jadi di Januari sampai Juni itu kriterianya gini ya. Kita mengacu ke regulasi yang ada dulu ya. Regulasinya kan Undang-Undang HPP, kemudian PP 55, kemudian PMK 66. PMK 66 tadi Mbak Ansa sudah sebutkan dia berlakuan Juli. Nah, di PMK 66 kan sudah diatur tuh. Bagaimana perlakuannya, ya. Perlakuannya adalah ketika Januari sampai Juni, maka natura ini tetap statusnya sebagai objek. Hanya saja beda perlakuan di siapa sebagai penerima, siapa sebagai pemberi. Pemberi ini kan perusahaan, penerimanya karyawan. Nah, kondisinya waktu itu belum ada ketentuan teknis, ya terkait dengan bagaimana perhitungan penilaian dan seterusnya, sehingga bagi si pemotong itu berarti perusahaan ya, yang memberikan natura. Dari si pemotong, maka pemotong ini dikecualikan dari pemotongan. Jadi dikecualikan dari pemotongan. Tetapi bagi si karyawan ini tetap objek yang nanti harus dilaporkan di SPT tahunannya. Ya. Barulah konsep pemotongan dan konsep objek pajak ini sempurna pada bulan Juli. Nah, dimulai bulan Juli sampai dengan seterusnya itu disebutkan bagi si pemotong ini merupakan objek pemotongan sehingga harus diperhitungkan. Bagi si karyawan ini adalah penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT nantinya gitu. Jadi memang karena keterlambatan begitu ya, regulasi mungkin karena padat pemerintah pekerjaannya banyak karena regulasinya luar biasa sehingga baru bisa terbit di bulan Juli. Jadi Juli itu sudah bisa sempurna penggunaannya, perusahaan wajib memotong, kemudian karyawan wajib untuk melaporkan gitu. Nah mungkin ada memang dilemanya itu Pak bagaimana ya nanti kami kan tidak dipotong kemarin gitu ya di bulan Januari Juni gitu. Benar. Kemudian perusahaan kan nggak motong. Lalu bagaimana kami melaporkan pajaknya kan gitu. Kami dapat dari mana informasinya? Nah, macam-macam lah pertanyaannya di bulan itu. Maka memang ada beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan. Ya, apa kebijakannya? Misalkan perusahaan kemudian memperhitungkan kembali natura yang diterima di bulan Januari sampai Juni. Nah, sehingga semua natura Januari sampai Juni itu bisa diperhitungkan PPh pasal 21-nya. Nah, ini juga satu solusi, silahkan saja. Ya kalau misalnya itu menjadi kebijakan supaya apa? Supaya
semuanya bisa diperhitungkan dan masuk ke dalam bukti potongnya karyawan kan. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi satu kebijakannya. Artinya kalau misalkan kata-katanya kan begini, yang belum diperhitungkan dilaporkan di SPT orang pribadi. Tapi kalau sudah diperhitungkan, ya kan semua sudah diperhitungkan di bukti potongnya dan dia cukup hanya melaporkan saja. Artinya sudah masuk perhitungan natura yang diterima dari Januari sampai Juni. Malah masalah mekanismenya, apakah mekanisme setiap bulan dihitung atau mekanismenya ditentukan di akhir tahun semuanya, itu ya kembali kepada kebijakan perusahaan. Yang penting adalah bagaimana objek yang diterima itu bisa diperhitungkan di dalam penghasilan karyawan. Berbicara panjang lebar mengenai natura dan kenikmatan nih bikin haus ya Pak. Mungkin boleh sambil minum dulu nih Pak. Boleh. Karena memang natura dan kenikmatan nih banyak ternyata. Misalnya dibuat panas. Bismillah. Kalau misalkan saya tanya, menurut Pak Hersona sendiri, sebenarnya dengan adanya peraturan yang baru ini, gimana sih Pak pendapatnya? Apakah memang baik atau memang sebenarnya seperti apa Pak? Ya, kalau tadi kita di awal mungkin sudah membahas ya terkait dengan keadilan atau kita bicara terkait dengan kepastian hukum ya, atau terkait dengan penggerusan basis pajak. Tentu saja ini kita menilai bahwa regulasi ini sangat tepat untuk memajaki mereka yang high level. Kenapa? Karena tentu saja pasti pemerintah berusaha bagaimana supaya mereka yang berpenghasilan tinggi ini tidak menjadikan ini menjadi peluang untuk penghindaran pajak kan gitu. Walaupun sebenarnya di dalam regulasi itu kemudian mengatur terkait dengan mana saja natura yang akan dipajaki atau tidak. Tetapi kalau kita memandang dari sisi regulasi yang ada secara umum ya sudah tepat ya. Kenapa? Karena yang dipajaki itu adalah mereka yang high level. Artinya bagi mereka yang berpenghasilan bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah ya, ini menguntungkan sebenarnya. Kenapa? Karena ada kepastian nih sekarang. Kalau dulu kan ragu-ragu ya terkait dengan misalnya gimana nih saya dapat bingkisan misalnya, ini objek atau enggak? Oh bukan, bagi perusahaan bukan biaya, karena ada hal-hal yang sifatnya natura itu kan di situ natura non taxable non deductible. Tapi kalau sekarang kan semua biaya gitu loh. Silakan perusahaan membiayakan natura itu. Tetapi pemerintah katakan kami juga lihat-lihat dong gitu kan. Jangan nggak semuanya juga nanti akan kami kenakan, tapi untuk yang batasan tertentu tadi kami nggak akan kenakan. Supaya ada rasa keadilan, ada rasa kepastian hukum bagi mereka yang selama ini mungkin terima natura nggak besar banget gitu. Ya. Itu seperti itu kira-kira. Jadi memang natura ini menjadi hal-hal yang perlu dipahami lah oleh semua pihak. Keinginannya sama ya, pasti keinginannya ada kepastian hukum, ada keadilan yang tercapai di masyarakat. Namun karena ini urusan dengan pegawai, ya sensitif memang gitu ya. Karena kan yang namanya pegawai itu bagaimanapun harapannya adalah gaji yang diterima tidak berkurang dengan adanya intinya kan itu aja. Iya, intinya pegawai itu jangan sampai kesejahteraannya itu berkurang dengan adanya regulasi tentang pajak, kan itu aja. Nah, kalau itu bisa dicapai oleh pemerintah, saya pikir semua akan happy lah gitu. Gitu Mbak Kansa. Gimana, sudah mulai paham? Sudah Pak, karena memang Pak Hersona ini bisa menjelaskan secara sederhana dan jelas gitu. Jadi yang sebelumnya saya belum tahu mengenai natura dan kenikmatan dari peraturan yang lama dan peraturan baru, jadi saya paham Pak. Mungkin teman-teman semoga juga bisa paham dari penjelasan singkat, sederhana dari Pak Hersona. Ya intinya begini, kalau kita bicara natura ini ya mari sama-sama kita pelajarkan regulasi baru memangnya. Jadi memang banyak hal-hal teknis nanti yang jadi kendala, tetapi kita bersyukurlah PMK 66 ini sudah keluar. Ada kepastian buat WP, kemudian juga ada
regulasi yang mengatur terkait bagaimana mekanisme pengenaan dan seterusnya. Saya pikir ini sangat penting untuk sama-sama kita pahami juga. Gitu. Karena memang natura dan kenikmatan ini perhitungannya memberikan dampak yang cukup besar gitu ya Pak bagi perhitungan dan juga penting pada saat pelaporan SPT tahunan OP. Benar, Betul. Mungkin ada closing statement nih Pak sebelum kita akhiri pembicaraan kita yang cukup panas mengenai natura dan kenikmatan hari ini. Jadi kalau kita bicara natura tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa tujuannya pertama adalah untuk keadilan, untuk kepastian hukum, ya, untuk supaya jangan nanti ini menjadi salah satu hal yang bisa digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak gitu ya. Dan saya pikir perusahaan-perusahaan juga sekarang harus cukup bijak, ya, harus cukup bijak kemudian mengimplementasikan aturan atau regulasi ini. Jangan sampai ketidaktahuan kita terhadap regulasi ini mengakibatkan jumlah pajak yang kita bayar juga terlalu besar atau bisa jadi jumlah pajak yang kita bayarkan terlalu kecil. Jadi bayarlah pajak sebagaimana mestinya, gitu ya. Kalau memang Anda harus bayarnya besar, ya bayar besar. Kalau harus kecil, ya bayarnya kecil. Jadi persoalannya adalah bukan sebesar apa pajak yang Anda bayarkan, tapi sebagaimana kepatuhan Anda terhadap regulasi. Bukan besarnya, bukan berarti dia bayar besar, kemudian dia yang benar, bukan. Atau dia bayar kecil, dia seolah-olah salah, bukan. Pajak tidak seperti itu. Pajak itu bayarlah sebagaimana mestinya. Ya, kalau memang bayar besar, kalau kecil, bayar kecil. Artinya apa? Yang paling penting adalah bagaimana kita comply terhadap aturan. Ya, kita mengikuti regulasi yang ada. Tentu saja untuk bisa mengikuti regulasi yang ada kita harus belajar. Ya, belajar melalui media-media seperti ini, belajar melalui media-media lain, online banyak, ataupun mungkin belajar di kelas ataupun di seminar-seminar, itu silahkan saja. Intinya kita berharap dengan regulasi yang terkait dengan natura sekarang yang ada, ini sudah mencerminkan keadilan di masyarakat. Ya, mereka yang menerima penghasilan, mereka lah yang dikenakan pajak. Itu barangkali Mbak Kansa dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Hersono atas penjelasannya mengenai natura dan kenikmatan hari ini yang cukup panjang dan pastinya juga jelas ya Pak. Terima kasih banyak Pak Hersono sudah hadir pada sesi podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Hersono pada podcast kali ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai perpajakan terkhususnya natura dan kenikmatan. Mungkin teman-teman yang memperhatikan, menonton video ini dan mempunyai pertanyaan bisa langsung komen di bawah aja. Nanti insya Allah kita bisa langsung menjawab atau mungkin bisa kita lanjut di sesi lainnya ya Pak mengenai perpajakan lainnya. Siap. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.